Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita lebih dahulu saat teduh. Saudara-saudara yang terkasih, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Dengan adanya minggu ini, kita harus bersyukur karena Tuhan menyinari hati dan pikiran kita untuk mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Untuk itu, marilah kita mengaminkan seluruh berkat Tuhan yang telah diberikannya kepada kita masing-masing. Biarlah roh Tuhan yang ada dalam hatimu untuk ibadah minggu ini. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian bersama buku Ende nomor 112 ayat 1 dan 4. Haleluya, ta puji ma. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami
menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian bersama Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1, yang diperbuat Allahku. Hukum Tuhan dalam minggu ini diambil dari doa Bapa kami, permintaan kelima dan maksudnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah kita minta di dalam doa ini supaya Bapa yang di sorga tidak memperhitungkan dosa maupun mempertimbangkannya, sehingga menolak permintaan kita. Karena kita tidak patut meminta sesuatu maupun mempunyai hak atas yang kita minta itu, tetapi supaya Dia memberikannya semua kepada kita sebagai anugerah, walaupun kita setiap hari melakukan banyak dosa. Dan sesungguhnya kita tidak mempunyai hak akan yang kita minta, tetapi hanya hukuman saja yang patut bagi kita. Maka hendaklah kita juga mengampuni dengan hati yang sungguh dan selalu berbuat baik kepada mereka yang bersalah kepada kita. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian bersama buku Ende nomor 686 ayat 1 dan 2, Ramut Doa.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 282 ayat 4. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan
dan yang menjadi penanggung utang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian BN nomor 691 ayat 1. Ku serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan nyanyian bersama Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kerja baginya, kakiku mengikutnya.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur di minggu-minggu terakhir ini kita mendengar berita tentang pandemi corona di berbagai negara belahan dunia ini, dan secara khusus juga di negara kita Indonesia ini telah mulai menunjukkan kurva yang mendatar, melandai, bahkan beberapa negara sudah menunjukkan penurunan dari kurva tersebut. Sudah banyak hal positif yang kita lihat, semakin banyak orang yang telah sembuh. Berita itu tentunya menjadi harapan bagi kita semua untuk terus berjuang dalam kesabaran dan kedisiplinan mengikuti arahan dari protokol kesehatan, bahwa kita terus diajak untuk menjaga kesehatan sekaligus kewaspadaan, bahwa kita harus tetap waspada satu dengan yang lain supaya tidak tertular atau menularkan. Bagi beberapa daerah di berbagai daerah di Indonesia ini sudah juga dinyatakan sebagai zona hijau. Artinya apa? Sudah mulai masuk pada transisi, sudah waktunya bersiap beribadah di gereja dengan menggunakan protokol kesehatan. Bagi zona kuning, apalagi zona merah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur
kita masih harus terus lebih panjang sabar dan disiplin. Dan satu hal lagi yang perlu terus-menerus kita gumuli, biarlah seluruh warga gereja, warga HKBP terus berdoa, tidak jemu-jemu memohon kepada Allah agar Ia menganugerahkan keselamatan, agar Ia menganugerahkan pemulihan bagi dunia ini, bagi Indonesia, bagi daerah kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sedang berbicara kepada kita hari ini adalah suatu peringatan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya waktu itu, dan peringatan itu juga berlaku bagi kita hari ini, agar setiap orang berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Saudara-saudara, kita hendak belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa menjadi orang kaya adalah baik. Memiliki harta yang banyak atau melimpah adalah sesuatu yang baik. Memiliki simpanan, tabungan atau deposito yang melimpah adalah sesuatu yang baik. Tidak ada yang salah dengan harta. Tidak ada yang salah dengan hal itu, sepanjang hal itu didapatkan dengan cara yang benar, sepanjang hal itu didapatkan dengan cara yang baik, sepanjang hal itu didapatkan dengan cara yang jujur, sepanjang hal itu didapatkan dengan kerja yang adil. Bahwa ketika kita memiliki harta yang melimpah, uang yang banyak, maka sesungguhnya pada saat yang sama kita memiliki peluang yang banyak untuk melakukan banyak hal. Semakin terbuka peluang untuk bisa orang membuka lapangan pekerjaan, sehingga ada banyak orang yang bekerja, dan ketika banyak orang yang bekerja akan mendapatkan upah dan dia bisa beroleh makan dari situ. Ketika banyak harta atau uang, maka pada saat yang sama peluang yang besar bagi kita untuk terus berbagi kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang sedang berkekurangan. Kita melakukan diakonia sama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Ketika kita bisa memiliki banyak harta, ketika kita bisa memiliki banyak uang, maka pada saat yang sama kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Saudara, di masa pandemi ini misalnya, bahwa banyak orang atau keluarga yang sudah terganggu penghasilannya, sudah terganggu ekonominya. Bahkan ada yang sampai kebutuhan sehari-hari pun sudah terganggu tentang apa yang dia akan makan, tentang apa yang akan dia konsumsi. Sudah ada yang sampai kepada titik yang mengkhawatirkan. Namun juga pada saat yang sama banyak juga orang-orang yang semakin terbuka untuk berbagi kasih, menunjukkan kepedulian, mau menolong, mau berbagi, mau memberi kebutuhan pokok, misalnya beras, gula, minyak goreng, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang kita lihat melalui berita atau melalui media sosial yang sampai membagikan uangnya juga dengan caranya sendiri. Itu artinya apa? Ketika orang memiliki, maka pada saat yang sama peluang untuk berbagi juga adalah pekerjaan yang sangat mulia. Harta atau uang yang dibagikan itu menjadi bermanfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup orang lain. Dan yang paling menyentuh saudara-saudara yang terkasih adalah ketika
berbagi satu dengan yang lain, bukan hanya kepada orang-orang yang dikenal, tetapi juga telah banyak orang berbagi kepada orang yang sama sekali tidak dikenal, tidak pernah berjumpa, tetapi kasih itu menggetarkan, menggerakkan, mau untuk berbagi, mau untuk memberi, mau untuk menolong sesama saudara. Dalam hal inilah maka kasih itu menjadi penggerak kebermanfaatan dari harta, kebermanfaatan dari uang, dari apa yang dikumpulkan selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus mengingatkan para murid-murid dan hingga kita hari ini dengan tegas agar berjaga-jaga dan waspada? Pertama, bahwa ada banyak orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak jujur, dengan cara yang tidak adil. Inilah ketamakan itu sendiri. Ada banyak orang untuk mengumpulkan hartanya dengan cara korupsi, dengan cara merampok, dengan cara membodoh-bodohi orang lain, dengan cara menipu orang lain, dengan cara memeras orang lain, bahkan memeras orang miskin. Sehingga Yesus mengingatkan agar kita semua waspada, berjaga-jaga, agar tidak jatuh kepada kehausan akan harta, cinta akan uang yang membawa kita kepada dosa, kepada kejahatan, sehingga kita kehilangan nilai kemanusiaan, sehingga kita kehilangan nilai kepedulian, sehingga kita kehilangan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, bahwa ada banyak orang mengambil atau mencari harta di dalam kehidupannya hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, tanpa peduli orang lain, tanpa peduli yang lain, sehingga keinginan-keinginan, sehingga hawa nafsu itu harus dituntaskan tanpa berpikir apakah itu bisa menyengsarakan orang lain, apakah itu bisa merusak kehidupan orang lain. Yang kedua, ada orang mengumpulkan harta lalu kemudian mendasarkan hidupnya pada harta itu. Itu yang kita lihat dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para pendengarnya waktu itu, kepada para murid-murid, dan kepada kita hari ini. Ada orang mengumpulkan hartanya berlimpah-limpah, mungkin juga sampai 7 turunan dan 8 tanjakan mungkin, saking banyaknya begitu ya. Bila perlu tidak akan habis-habis. Lalu kemudian merasa aman dengan harta yang dikumpulkannya, merasa aman dengan harta yang dimilikinya. Bahwa ada orang yang menganggap harta adalah segala-galanya, hartalah yang mengatur segala-galanya. Kalau tidak ada harta, tidak ada uang, maka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ketika ada uang, ada banyak harta, bisa melakukan segala-galanya, bisa menuntaskan segala keinginan-keinginan di dalam kehidupannya. Hartanya adalah untuk dirinya sendiri dan memuaskan segala hasratnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang telah diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para pendengarnya waktu itu dan kepada kita hari ini, bahwa kehidupan kita sesungguhnya tidak tergantung kepada harta yang kita kumpulkan itu sendiri, tetapi sesungguhnya kehidupan kita adalah tergantung kepada kasih karunia Allah, Sang Pencipta kehidupan kita. Bahwa nafas hidup kita, jiwa kita, keberlangsungan hari-hari kita di tengah-tengah dunia ini ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa melalui firman ini kita diajak semua manusia dan kita warga gereja
didorong untuk terus berjuang, didorong untuk terus berusaha, didorong untuk bekerja dengan giat tanpa jemu-jemu, namun harus dengan cara yang benar, namun harus dengan cara yang jujur, namun harus dengan cara yang adil. Ada nilai-nilai kekristenan, ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus tergerak di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari terus berlomba di dalam kehidupan kita ini untuk memiliki hidup yang sejahtera. Mari berlomba-lomba di tengah-tengah kehidupan kita ini untuk terus memiliki hidup yang berkecukupan. Mari terus berlomba-lomba di tengah-tengah kehidupan ini untuk memiliki kekayaan yang banyak. Tidak ada yang salah dengan kekayaan itu. Tidak ada yang salah dengan harta milik itu sendiri. Tetapi mari juga ketika kita mengumpulkan, ketika kita bekerja, kita terus menyandarkan kehidupan kita kepada Allah, bahwa jangan pernah mendasarkan atau menggantungkan hidup kita kepada harta duniawi ini, tetapi gantungkanlah, sandarkanlah kehidupan kita semua kepada kasih karunia Allah. Sama seperti yang dinyatakan di dalam perumpamaan itu, ketika dia sudah mengumpulkan di tengah-tengah lumbungnya, sudah penuh, dengan hati yang gembira tentu dia mengatakan, makanlah, minumlah, istirahatlah, bersenang-senanglah, menikmati apa yang ada. Tetapi pada malam harinya dia telah mati, nyawanya telah diambil oleh Tuhan. Lalu siapa yang menikmatinya? Saudara, cara menikmati apa yang ada pada kita adalah terus menerus bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada pada kita. Sumber segala berkat itu datangnya dari Allah. Sumber segala apa yang kita miliki, segala apa yang baik yang ada di dalam kehidupan kita, datangnya dari Tuhan. Maka itu semua harus dipakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Maka semuanya itu juga harus dipakai untuk mewujudkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kita ini, dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita, mulai dari keluarga yang terdekat dengan kita. Mungkin ada banyak orang yang masih berkekurangan dari antara keluarga kita, maka pertama-tama tolonglah mereka, bantulah mereka. Lalu yang kedua adalah kembangkan sayap kasih itu juga kepada orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Itu pun juga adalah jalan mewujudkan cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mensyukuri segala apa yang ada, ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada Allah, maka pada saat yang sama sesungguhnya kita sedang mengakui, memuji segala kuasa dan kemuliaan Allah atas kehidupan kita, bahwa dialah yang berkuasa untuk menganugerahkan kesempatan bagi kita untuk menikmati segala berkatnya, segala apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, ketika kita diberkati, maka hidup kita pun harus menjadi berkat. Ketika kita menerima limpahan berkat dari Allah, maka kita pun harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita, bahwa kita tidak hanya bergantung kepada harta yang kita miliki, tetapi sesungguhnya kepada Allah, sumber segala berkat di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan cara itu kita adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah, orang-orang yang senantiasa mengandalkan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, warga gereja tempat terpanggil, kita semua terpanggil untuk menjadi orang-orang kaya di hadapan Allah, yaitu orang yang selalu mengandalkan anugerahnya dan orang-orang yang selalu berbagi cinta kasih terhadap sesama. Amin. Bapa di dalam surga,
di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami untuk senantiasa menggantungkan kehidupan kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Bukan kepada harta yang kami miliki, bukan kepada harta duniawi ini, tetapi sungguh-sungguh kepadamu, Sang pemilik kehidupan kami, pemilik nafas, pemilik jiwa kami, pemilik tubuh dan roh kami ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, mensyukuri apa yang ada, yang telah anugerahkan bagi kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk bersungguh-sungguh bekerja, berusaha, berjuang di tengah-tengah kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin sejahtera, semakin lebih baik dari hari ke hari. Ajar kami juga Tuhan, ketika kami memiliki, maka kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan kami juga tergerak untuk berbagi kepada sesama, kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada orang-orang yang mungkin juga tidak kami kenal. Biarlah Roh Kudus menggerakkan kami semua untuk mau berbagi kasih kepada yang lain, sehingga apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, segala berkat kekayaan, berkat-Mu yang melimpah itu tidak berhenti pada diri kami, tetapi sungguh-sungguh dapat mengalir kepada orang lain. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami semakin banyak hal positif yang terjadi. Berita tentang pandemi corona ini Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Orang-orang yang terkena corona, Tuhan Allah, Engkau memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan harapan bagi mereka semua. Saudara-saudara kami Tuhan, tenaga medis, para dokter, para perawat dan semua yang berjuang dalam lingkungan rumah sakit yang mengurusi pandemi corona ini, Tuhan Allah, Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, memberikan ketenangan kepada para keluarga. Kami mohonkan berbelas kasihlah kepada kami semua. Berkati negara kami, pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, agar berhikmat di dalam mengambil segala kebijakan-kebijakan di tengah-tengah negara kami ini, sehingga negara kami ini tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga gereja-gereja-Mu Tuhan, yang hingga hari ini Tuhan kami begitu rindu bertemu dengan wajah-Mu di rumah-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena pandemi corona ini, maka biarlah Engkau memberkati setiap rumah kami masing-masing menjadi bait doa, menjadi bait puji-pujian kepadamu, tempat anugerah-Mu kami rayakan di dalam doa-doa, di dalam nyanyian pujian, di dalam setiap pengharapan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan 3. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka semua ditambahkan pada
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas bagi kita semua, preses, pelayan, penuh waktu, dan seluruh parhalado HKBP yang ada di distrik 17 Indonesia bagian timur mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Amin.